Halo Sobat Gede Kopi. Selang beberapa bulan saja setelah kehadiran Oppo Reno 4 series, kini hadir Reno 5 yang hadir sebagai penerusnya, membawa sejumlah keunggulan dan peningkatan. Reno 5 diyakini oleh para fans sebagai jajaran smartphone mid-range yang layak untuk dimiliki. Dan siapa sangka rupanya Oppo Reno 5 ini dibanderol dengan harga rilis yang sama seperti Oppo Reno 4, yakni seharga 5 jutaan. Nampaknya Oppo Reno series ini terbilang sering kedapatan produk baru. Pasalnya Oppo Reno 4 juga punya jarak waktu perilisan yang sebentar setelah Reno 3. Ini bukti kalau Oppo selaku brand besar senantiasa gencar dalam memberikan pembaruan teknologi, khususnya untuk pangsa pasar menengah. Nah, apa saja sih yang membuat Reno 5 sebegitu diminati banyak orang? Kali ini saya akan mengulas kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari kemunculan namanya saja, Oppo Reno 5 sudah mendapat respon positif dari para fansnya. Hal ini tentu berkat beragam kelebihannya yang bernilai tinggi. Langsung saja kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, layar AMOLED plus refresh rate 90Hz. Penggunaan layar AMOLED selalu sanggup menerima sambutan hangat dari para penggemar. Berbeda dengan panel IPS, Oppo Reno 5 sanggup membuat baterainya bertahan lebih lama. Hal ini berkat panel AMOLED yang terkenal dengan efisiensi dayanya. Sementara itu, Oppo Reno 5 juga jadi punya kontras rasio yang lebih luas dibanding layar IPS, menyuguhkan pengalaman konten video yang lebih spektakuler dan menyenangkan. Layarnya ini juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 untuk pertahanan yang lebih baik, dan dihiasi dengan satu lensa depan berbentuk punch hole. Dengan resolusi Full HD Plus 1080p pada ukuran 6,43 inci, semua tampilan yang ada di dalam layar mampu diperlihatkan dengan sempurna, memiliki ketajaman yang baik untuk meningkatkan readability pada tulisan, dan overall experience yang unggul. Masih berbicara soal layar, ada satu fitur unik yang jarang dimiliki smartphone lainnya. Biasanya, smartphone hanya akan menawarkan salah satu antara panel AMOLED atau refresh rate yang tinggi. Dengan Oppo Reno 5, sobat bisa merasakan keuntungan keduanya. Soalnya, smartphone ini sudah dibekali refresh rate 90Hz yang mampu membuat tampilan layar 50% lebih smooth saat di-scroll ketimbang smartphone biasa. Mulusnya layar ini akan terasa jika sobat sedang browsing, melakukan navigasi untuk mencari aplikasi, dan juga saat menjelajahi feed Instagram. Sementara itu, touch sampling rate-nya juga meningkat menjadi 180Hz supaya bisa melakukan respon lebih cepat saat disentuh oleh jari. Kedua, fitur fast charging yang mutakhir. Oppo Reno 5 punya satu sorotan utama dari segi baterai, yakni kemampuan fast charging yang dinamakan flash charge 50W. Ini merupakan sebuah besaran daya yang besar untuk ukuran smartphone kelas menengah. Memangkas begitu banyak waktu untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh. Menariknya lagi, smartphone ini dikemas dengan casan SuperVOOC 65W yang mendukung power delivery. Menggunakan baterai berkapasitas 4310 mAh, Oppo Reno 5 tergolong mampu untuk bertahan hingga seharian tanpa khawatir kehabisan baterai. Kapasitas ini mungkin kalah dibanding beberapa smartphone entry level yang sudah pakai 5000 mAh. Akan tetapi, smartphone ini punya keunggulan di panel layar AMOLED dan chipset yang lebih hemat daya sehingga hal ini tidak jadi masalah. Pihak Oppo sendiri mengklaim kalau baterai smartphone ini bisa mencapai 100% hanya dalam waktu 48 menit. Sementara hanya dengan mengisi daya selama 5 menit, Oppo Reno 5 bisa dipakai menonton video dengan durasi 3 jam. Sangat menarik sekali. Seolah masih kurang, sobat pun bisa menggunakan fitur penghemat baterai yang dinamakan Super Power Saving Mode. Fitur ini berguna jika sisa baterai tinggal 5% lagi. Saat diaktifkan, baterai smartphone bisa dipakai untuk melakukan chat WhatsApp selama 2 jam lebih. Ketiga, desain bodi berkelas. Tampilan bodi dari Oppo memang selalu menarik. Dari masa ke masa, produk keluaran Oppo baik itu pada segmen entry level maupun mid-range selalu menyuguhkan desain bodi belakang yang menarik. Cocok untuk memenuhi tuntutan anak muda yang menjunjung tinggi sifat estetik. Kali ini Oppo Reno 5 bertemakan kilauan kristal dengan menawarkan dua varian warna, yakni Fantasy Silver dengan kepekaran yang memancar, serta Starry Black yang terinspirasi dari langit malam berbintang. Modul kameranya terletak di pojok kiri atas dengan 3 bulatan lensa besar yang disusun vertikal dan tambahan satu lensa berukuran kecil di sebelahnya. Bodi dari Oppo Reno 5 juga lekat dengan kata ergonomis, menghadirkan ketebalan yang hanya 7,8 mm sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku. Keempat, kamera yang memukau.
Dari segi hardware, smartphone ini punya tampilan modul yang tidak begitu jauh dari Oppo Reno 4 yang sama-sama menyuguhkan konfigurasi rear quad kamera. Ada peningkatan dari lensa utama 48 megapiksel pada Reno 4, kini menjadi 64 megapiksel. Sedangkan tiga lensa pendampingnya masih sama menggunakan sensor ultrawide 8 megapiksel yang dapat mengambil gambar dengan angle 119 derajat, serta dua lensa 2 megapiksel pada fungsi makro dan sensor kedalaman untuk mendapatkan efek bokeh. Karena ini adalah smartphone mid-range, Oppo Reno 5 juga tentunya sudah menyediakan dukungan resolusi perekaman video 4K. Dan untuk dapatkan hasil foto selfie yang lebih baik, Oppo meningkatkan resolusi kamera depan menjadi 44 megapiksel. Sebuah peningkatan ketimbang Oppo Reno 4 yang punya selfie kamera 32 megapiksel. Kelima, sudah pakai NFC. Rasanya hidup di kota besar seperti Jakarta akan terasa hampa tanpa kehadiran NFC. Selain memudahkan transaksi secara cashless, NFC juga bisa digunakan untuk membuka kunci pintu apartemen atau kantor. Jika sobat mengingat soal Oppo Reno 4 yang tidak pakai NFC, itu tentu jadi sebuah kekurangan karena harganya yang sudah di segmen mid-range. Itu mengapa Oppo pun akhirnya menempatkan fitur NFC pada Oppo Reno 5. Akhirnya sobat tidak perlu lagi isi saldo e-tol secara manual. Keenam, fitur kamera yang unik. Dengan Oppo Reno 5, sobat pun tak lagi perlu bingung memikirkan cara agar bisa stand out di Instagram. Smartphone ini punya beragam inovasi baru yang bisa menghasilkan foto dan video menakjubkan tanpa harus punya skill fotografi yang mumpuni. Oppo Reno 5 kini hanya punya satu kamera depan saja, alih-alih dual punch-hole seperti generasi sebelumnya. Tapi tenang saja, sobat tetap dapat merasakan fitur air control untuk melakukan scrolling layar tanpa disentuh jari. Dan juga smart message privacy agar bisa mencegah orang lain untuk mengintip notifikasi pesan. Nah, kini berlanjut ke fitur-fitur menariknya. Oppo Reno 5 menyuguhkan fitur dual view video sehingga sobat dapat merekam dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Uniknya lagi, sobat bisa mengatur ukuran dan posisi picture in picture. Entah itu mau menaruh wajah sobat di kotak kecil yang terletak di pojok atau mau menyandingkan secara simetris dengan tangkapan video kamera belakang. Selanjutnya, fitur AI Max Portrait juga bisa menggabungkan dua video sekaligus untuk menghasilkan sebuah karya seni video yang indah. Sobat bisa memilih video pemandangan sebagai latar belakang, kemudian ambil rekaman potret dengan memilih salah satu opsi, blend atau siluet. Hasilnya bagaikan video-video musik klip profesional yang menggugah. Untuk sobat yang ingin menjadi satu-satunya yang berwarna pada foto, fitur AI Color Portrait kembali hadir setelah sebelumnya dimiliki Oppo Reno 4. Baik itu foto atau video, sobat bisa mengisolasi subjek foto sehingga latar belakang menjadi hitam putih. Hanya subjek saja yang menjaga keutuhan warnanya. Dengan Ultra Night Video dan Live SDR, kamera smartphone ini dapat menyesuaikan tangkapan video secara real time, baik untuk mencerahkan bagian-bagian yang terlalu gelap atau untuk mengurangi silau di kala rekaman siang hari. Ada kekurangan dari Oppo Reno 4 yang sudah diperbaiki pada Reno 5. Namun tetap saja, bukan berarti Oppo Reno 5 ini hadir tanpa celah. Apa sajakah kekurangannya? Pertama, tidak ada peningkatan chipset. Wajar saja jika kita mengharapkan ada peningkatan chipset untuk generasi baru seperti Oppo Reno 5 ini. Tapi nampaknya sobat harus siap-siap kecewa karena Reno 5 ini masih gunakan Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm. Sama persis seperti Oppo Reno 4. Ya, tidak ada peningkatan. Mungkin karena harganya yang memang sama dengan Reno 4 saat rilis. Dibandingkan dengan pesaingnya seperti Vivo X50 yang pakai Snapdragon 730 dan Samsung Galaxy M51 dengan Snapdragon 730G. Smartphone Oppo ini memang jadi terlihat tidak terlalu powerful, tapi penggunaan Snapdragon 720G sebenarnya masih sah-sah saja untuk mid-range. Game berat seperti Mobile Legends Bang Bang atau PUBG Mobile juga dijamin bisa dilahap dengan lancar. Kalau sobat bertanya-tanya lebih baik mana antara Oppo Reno 4 atau Oppo Reno 5? Jawabannya tentu Reno 5. Simple, karena dengan harga yang sama sobat sudah dapat menikmati tambahan fitur NFC pada Reno 5. Tak hanya fitur ini saja, melainkan juga sobat dapat merasakan peningkatan dari segi resolusi lensa utama dan tetap mempertahankan fitur-fitur menarik seperti air control dan smart message privacy. Namun kalau sobat sudah terlanjur beli Oppo Reno 4 ke Reno 5, rasanya sih saya tidak begitu menyarankan. Soalnya sobat tidak dapat peningkatan apa-apa dari segi performa chipset. Kecuali jika sobat benar-benar gerah dengan ketiadaan NFC, baru deh Oppo Reno 5 akan terasa worthy.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.